Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya Yasir Mahet Mokta, BP 181095 mata kuliah Teknik Informasi dan Pengkodean, akan menjelaskan tugas saya tentang pengkodean Huffman dan Shannon Venno. Pertama-tama yaitu pengkodean Huffman. Pengkodean Huffman disusun oleh David Hoffman pada tahun 1952 yang digunakan untuk membuat kompresi jenis lossy compression atau pemampatan data di mana tidak satu byte pun hilang sehingga data tetap utuh dan disimpan sesuai dengan aslinya. Pengkodean Huffman memiliki tiga langkah cara, yaitu pembuatan pohon, kemudian encoding dan decoding. Pembuatan pohon Huffman ini dibentuk berdasarkan kode prefix. Karakter-karakter yang akan dipresentasikan dalam biner dipisahkan ke dalam cabang pohon biner dan beri frekuensinya. Cabang sebelah kiri diberi bit 0 sebagai identitas dan bit kanan diberi angka 1. Langkah-langkah pembuatan pohon Huffman. Yang pertama yaitu hitung semua frekuensi kemunculan tiap karakternya. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan menghitung atau memproses semua karakter dari awal hingga akhir dengan satu kali lewat atau one way pass. Kemudian terapkan strategi algoritma greedy. Algoritma greedy pada pembentukan pohon di sini yaitu membagi dua pohon menjadi frekuensi yang lebih kecil, kemudian dihubungkan pada sebuah akar. Akar tersebut kemudian dipisah kembali dan digabung dengan akar yang berada di atasnya atau akar baru. Kemudian itu proses ketiga yaitu proses rekursif dari proses kedua sehingga akar utama pohon memiliki frekuensi bernilai 1. Inti dari algoritma Huffman adalah menggunakan priority queue yang direkursif sehingga membentuk pohon dengan kompleksitas waktu on log n 3. Langkah berikutnya itu encoding dan decoding. Proses encoding dan decoding. Yang pertama itu encoding. Setelah melihat hasil dari pohon Huffman tadi, dapat kita buat sebuah tabel yang berisi identitas dari tiap-tiap karakter berdasarkan biner. Dalam proses encoding ini, prosesnya adalah baca urutan biner tiap karakter hingga sampai edge dari pohon yang berisi karakter yang dicari. Kemudian setelah di encoding, maka data akan di-decoding, di mana proses decoding ialah kebalikan dari encoding. Dalam sistem kerjanya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan sistem kerja encoding, hanya kalau encoding membaca pohon dari bawah, edge hingga akar, kalau decoding dari akar hingga ketemu edge atau dalam hal ini karakter. Di mana analoginya adalah seperti decoding adalah jalur yang dilewati untuk menemukan sebuah benda. Selanjutnya itu pengkodean Shannon-Venno. Pengkodean Shannon-Venno ditemukan oleh Claude Shannon dan Robert Venno pada tahun 1949. Pada kompresi data, teknik ini digunakan untuk membangun sebuah kode awalan didasarkan pada seperangkat simbol dan probabilitas. Tetapi pengkodean Shannon-Venno dianggap tidak terlalu efektif sehingga dilanjutkan terpakainya pengkodean Huffman. Cara kerja dari pengkodean Shannon-Venno yaitu pada dasarnya cara kerja dari algoritma Shannon-Venno sama persis dengan Huffman, hanya saja perbedaan yang fundamental terdapat pada pembuatan pohon. Pembuatan pohon pada Shannon-Venno dibuat berdasarkan proses dari atas ke bawah, berbeda dengan Huffman yang membuat pohon dari bawah ke atas. Sebuah pohon Shannon-Venno dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dirancang untuk mengidentifikasikan tabel kode yang efektif. Langkah-langkah pembuatan Shannon-Venno. Yang pertama itu untuk daftar simbol-simbol tertentu, kemudian mengembangkan sebuah daftar yang sesuai probabilitas atau frekuensi yang dihitung sehingga setiap simbol frekuensi relatif kejadian diketahui. Lalu menyortir daftar simbol-simbol sesuai dengan frekuensi dengan simbol-simbol yang paling sering terjadi di sebelah kiri dan paling umum di sebelah kanan. Kemudian membagi daftar menjadi dua bagian dengan total frekuensi dihitung dari kiri setengah menjadi seperti dekat dengan jumlah yang tepat dan mungkin. Lalu kiri setengah dari daftar ditetapkan angka biner 0 dan hak diberikan setengah digit 1. Ini berarti bahwa kode untuk simbol-simbol pada semester pertama semua akan dimulai dengan 0 dan aturan-aturan di paruh kedua akan semua dimulai dengan 1.
Kemudian rekursif menerapkan langkah 3 dan 4 untuk masing-masing dari dua bagian, yaitu membagi kelompok dan menambah kode bit sampai setiap simbol telah menjadi kode yang sesuai daun di pohon. Setelah pohon jadi, maka proses selanjutnya adalah sama dengan pengkodean Huffman, yaitu encoding dan decoding. Baiklah, itulah penjelasan saya terkait pengkodean Huffman dan Shannon-Fano. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.